Selamat siang pemirsa, Kapolda Metro Jaya mengunjungi gedung Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta Pusat hari ini. Kunjungan ini bentuk persiapan menghadapi pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilu Presiden 2019. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Nadine Utomo langsung dari gedung KPU RI. Nadine, bagaimana persiapan pengamanan jelang putusan MK? Zakia, tadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat dari pihak Kapolda Metro Jaya dan juga dari Pangdam Jaya ini menyambangi gedung KPU RI untuk bertemu dengan Sekjen KPU Arif Rahman. Pertemuan digelar secara selama kurang lebih 1 jam dan dilakukan secara tertutup. Awak media tidak boleh diperkenankan untuk mengambil gambar ataupun mengabadikan momen pada saat pertemuan antara Kapolda, Pangdam dan juga Sekjen KPU ini digelar. Kemudian tadi kami juga sempat bertanya kepada Kapolda Metro Jaya, Irjen Gatot Edi Purnomo, yang menyatakan bahwa sejauh ini kepolisian, Polri, TNI ini bekerja sama, berkoordinasi untuk kemudian bagaimana mempersiapkan jelang pembacaan putusan di Mahkamah Konstitusi. Tadi Kapolda menyatakan bahwa sesungguhnya ini kita lihat ada putusan MK, bisa dilihat dari 2 opsi, yaitu yang pertama adalah ketika Hakim Konstitusi menerima sebagian ataupun mengabulkan sebagian atau seluruh tuntutan ataupun petitum dari pihak pemohon, yaitu 02, dan kemudian opsi yang kedua adalah ketika Hakim Konstitusi menolak seluruhnya petitum ataupun tuntutan dari pihak pemohon ataupun 02. Kita ketahui bahwa ada 15 tuntutan yang disampaikan oleh pihak pemohon ataupun 02, yaitu dari Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno, yaitu diantaranya adalah mendiskualifikasi paslon nomor urut 01 Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan juga ada untuk menetapkan paslon 02 sebagai pemenang Pilpres 2019, dan juga ada pun yang ketiga ini di luar dari hasil pemilu, yaitu adalah memberhentikan seluruh komisioner KPU RI dan juga memerintahkan agar KPU segera mengaudit sistem informasi penghitungan suara ataupun situng dari KPU. Kita lihat bahwa jika nantinya Hakim Konstitusi akan menolak seluruh petitum ataupun seluruh tuntutan dari pihak 02, maka kemudian ada tindak lanjut yang harus KPU lakukan, yaitu adalah dalam waktu 3 hari ini KPU harus menetapkan pasangan calon ataupun paslon terpilih dalam pemilu Presiden 2019. Dan sejauh ini dari hasil rekapitulasi KPU RI, paslon nomor urut 01 Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin ini menerima suara terbanyak, yaitu 52%, sementara Prabowo sekitar 48%. Kemudian inilah yang kemudian menjadi pokok-pokok pembahasan yang dibahas oleh pihak kepolisian. Jika nantinya KPU ini akan menetapkan paslon terpilih ataupun pemenang dari Pilpres, maka kemudian kepolisian juga sudah bersiaga, yaitu ada 8.000 personel gabungan dari Polri dan juga TNI yang akan siap siaga di KPU. Meskipun KPU tidak hanya satu titik yang diamankan oleh pihak kepolisian. Berikut pernyataan selengkapnya dari Kapolda Metro Jaya, Irjen Gatot Edi Purnomo. Sampai hari ini kita belum menerima permohonan untuk izin keramaian. Tapi kami sudah menyampaikan, seperti di KPU, kita melarang kegiatan-kegiatan penyampaian aspirasi di sana. Ya, karena ini kan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, itu bisa mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Kita juga harus menghormati hak asasi orang lain, menghormati norma dan etika. Kita ingat ada insiden 21-22, kita sudah memberikan toleransi, tapi ada pihak-pihak tertentu, oknum tertentu yang berakibat terjadinya kerusuhan. Kita lihat seperti itu kan, makanya ini tidak ingin terjadi. Makanya kita juga menghimbau kepada seluruh komponennya masyarakat, kegiatan-kegiatan seperti di Mahkamah Konstitusi dan kegiatan lain itu kan disiarkan langsung juga oleh teman-teman dari media. Contoh saja dari rumah, kegiatan ini kita serahkan seperti yang di Mahkamah Konstitusi kepada Hakim Konstitusi. Zakia, intinya dari imbauan baik dari kepolisian maupun dari KPU adalah sama-sama mengimbau bagi masyarakat jika ingin kemudian mengamadikan momen terkait dengan pembacaan putusan MK ini bisa dilakukan di rumah saja, tidak perlu ada aksi-aksi turun ke jalanan atau ke gedung-gedung seperti di MK ataupun di KPU RI. Kembali ke Anda, Zakia. Baik, terima kasih Nadine Utomo atas informasinya. Pemirsa, rekayasa lalu lintas di seputar gedung MK Jakarta akan diberlakukan kondisional saat berlangsungnya sidang putusan sengketa Pilpres 2019 pada Kamis mendatang. Dan berikut kami hadirkan rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh Ditlantas Polda Metro Jaya.